Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Tentang udhiyah atau korban, Allah SWT memerintahkan dalam surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang rugi. Kemudian tentang fadilah korban, Rasulullah SAW bersabda, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidaklah seorang manusia, seorang anak Adam melakukan suatu amal pada hari nahar, hari korban, idul korban, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah korban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sungguhnya hewan korban itu akan datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Dan sungguhnya darah korban itu lebih cepat diterima oleh Allah sebelum jatuh ke bumi. Tentang hukum udhiyah atau hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Bagi orang yang mampu, makruh untuk meninggalkannya. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang yang tidak mau berkorban padahal dia mampu. Beliau bersabda, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa ya yang mendapatkan kelonggaran, keluasan rezeki dan tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Oleh karena itu, bagi yang mampu hendaknya berkorban, dan berkorban itu tidak hanya sekali seumur hidup. Ya, bagi yang mampu setiap tahun korban lebih baik, dan itu akan lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang membutuhkan, yang tidak bisa makan daging, tidak bisa membeli daging setiap butuh setiap saat. Kemudian bagi orang yang akan berkorban, disunahkan mulai awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa alfarihi. Apabila kamu telah melihat hilal tanggal bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kamu ingin berkorban, maka hendaklah dia menahan, ya, tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa korban itu hukum aslinya adalah sunnah muakkadah, dan hukum itu tetap berlangsung sehingga korban tidak wajib kecuali dengan dua penyebabnya. Jadi korban bisa menjadi wajib, ya, bisa menjadi wajib. Pertama, ayyadhara, apabila seseorang bernazar, ya, baik dengan dia mengucapkan saya bernazar maupun ya, dan nazarnya murni karena Allah maupun dikaitkan dengan satu peristiwa. Misalnya saya bernazar tahun ini saya akan berkorban, maka korbannya menjadi wajib. Atau kalau nanti usaha saya sukses, saya akan berkorban. Nah, atau kalau misalnya
apa namanya, lagi misalnya yang buka tambak ya, nanti kalau panen tambaknya ini minimal sekian kuintal dan ton, saya akan berkorban. Ini menjadi wajib. Yang kedua, apabila seseorang sudah ada kambingnya atau sapi, kemudian ditunjuk kambing ini untuk korban, ini juga menjadi wajib. Nah, ini sebenarnya di kitab-kitab fikih juga diterangkan. Cuma kadang-kadang orang apa namanya, sebagian ada yang mungkin malah banyak yang belum tahu hal ini ya. Apabila sudah menentukan satu ekor binatang kambing atau sapi dan ditentukan untuk korban dan diucapkan hewan ini untuk korban, maka korbannya menjadi wajib. Hukum yang berkaitan dengan hal itu, kalau korban sunnah, itu orang yang berkorban justru disunahkan untuk ikut makan atau memakan sebagian dagingnya, maksimal sepertiga. Tetapi kalau korbannya sudah menjadi wajib karena dua hal tadi, maka orang yang berkorban tidak boleh makan sedikit pun. Oleh karena itu, untuk menghindari kalau barangkali orang yang berkorban ini sudah menunjuk atau menentukan kambingnya untuk berkorban, maka sebaiknya bagi panitia korban untuk membagi orang yang berkorban, jangan diambilkan dari hewan korbannya, diambilkan dari hewan korban orang lain. Ya, terus untuk apa? Orang yang berkorban kan biasanya uangnya sudah banyak, dia bisa membeli daging di luar. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa walaupun orang kaya, dia tetap disunahkan makan daging korban, karena barokah. Daging korban itu daging yang barokah. Kemudian waktu menyembelih korban mulai setelah sholat Idul Adha sampai sore tanggal 13 Dzulhijjah, berarti 4 hari waktu penyembelihannya. Ada beberapa hewan yang tidak boleh untuk berkorban, untuk dikorbankan. Itu yang pertama, al-maridatu al-bayyinu maraduha, hewan yang sakit dan kelihatan benar sakitnya. Dan yang kedua, al-aura al-bayyinu auruha, binatang yang buta matanya, buta sebelah maupun apalagi dua-duanya, yang benar-benar kelihatan butanya. Kalau jalan nabrak-nabrak misalnya, itu kelihatan butanya. Yang ketiga, al-arja al-bayyinu dal'uha, hewan yang pincang ya, pincang kalau jalan kelihatan pincang, duplik begitu, ini juga tidak boleh untuk berkorban. Yang keempat, al-ajfa allati la tungqi, hewan yang kurus ya, yang kurus, saking kurusnya sampai seperti tinggal tulang sama kulitnya saja. Nah, yang sampai otaknya habis saking kurunya. Kemudian yang kelima, hewan yang al-adba ya, allati dzaba aktsaru dunya aw qarniha, hewan yang telinganya atau sungunya, tanduknya putung yang terpotong telinganya atau lepas tanduknya. Kemudian bagi orang yang korban, kalau bisa disunahkan dia menyembelih sendiri. Kalau tidak bisa menyembelih, disunahkan untuk hadir menyaksikan penyembelihan hewan korbannya. Fa yusannu liman yashfisnu dzabaha yadhbab adhiyatu biyadi wa yaqulu bismillah wallahu akbar Allahumma hadza an fulan. Ya, jadi kalau disembelih sendiri, dia membaca bismillah Allahu akbar Allahumma hadza an, disebutkan namanya. Nah, kalau yang menyembelih orang lain, ya disebutkan juga ya ini korban untuk siapa. Ya bismillah Allahu akbar Allahumma hadza an, disebutkan nama orang yang berkorban.
Kira itu aja. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kelonggaran kepada kita semua. Bagi yang belum pernah berkorban, ayo mumpung ada kesempatan ini, sebentar lagi bulan Dzulhijjah, siapkan rezeki yang diberikan oleh Allah, sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah untuk membeli hewan kurban. Yang belum mampu, berdoalah pada Allah, semoga di tahun-tahun yang akan datang bisa berkorban. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.